2 rakaat sunat sebelum sholat subuh. Disebut sholat fajar karena terbit fajar dianjurkan sholat 2 rakaat. Ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa min dzalika, yani wa mimma syarrafana Allah taala kal ummah al Muhammadiyah, di antara yang Allah anugerahkan kepada kita, anna raq'atil fajr, 2 rakaat sunat sebelum sholat subuh. Disebut sholat fajar karena terbit fajar dianjurkan sholat 2 rakaat. Ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Nabi SAW sebagaimana dikisahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin li Muslim, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Jadi kata Nabi, kalau engkau suruh pilihkan aku dunia dan 2 rakaat, aku pilih 2 rakaat. Kenapa? Dunia itu fana, sedangkan solat 2 rakaat itu dialog dengan Allah yang maha baqa. Ya. Ini masih standar nih. Nabi bicara begitu masih oke. Sekarang pertanyaannya dinaikin. Pilih masuk surga atau 2 rakaat? Bingung gak? Ya benar. Pilih masuk surga atau 2 rakaat? Kalau sholatnya diterima, kalau sholatnya belum tentu diterima, pilihlah surga. Paham maksudnya? Jadi ukur-ukur diri dulu, ini aku sholatku diterima atau tidak. Tapi kalau sudah tahu sirnya sholat, maka jawabannya sudah benar. Pilih sholat 2 rakaat. Ya. Jadi jika ada sahabat atau ada ulama sufi atau ulama muhaddis, ulama ahli akidah mengatakan kami pilih sholat, berarti dia sudah tahu sirnya sholat. Jika mereka pilih surga, mereka takut sholatnya tidak terima. Jadi ini antara orang yang fana pada jalal dan jamalnya Allah, yang takut jalal Allah, mending masuk surga dulu. Yang berharap jamal, keindahan, rahman, kasih sayang Allah, udahlah sholat aja 2 rakaat. Ya. Khairun minad dunya ay min mata'iha wa zahratiha li'anna thawabaha baqin. Ya. Kenapa? Karena ganjaran reward yang ada di dalam sholat itu baqa. Sedangkan kemewahan dunia pasti fana. Ya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada gurunya, adakah di dunia ini yang tidak berisik, tidak mengganggu, tetangga yang baik? Lalu dihantar oleh gurunya, nih ada pemakaman, kuburan. Jadi semewah-mewah dunia pasti ada tidak nyamannya. Pasti ada tidak nyamannya. Ya. Apa yang paling mewah di dunia? Coba bayangkan. Bayangkan sekarang kendaraan termewah di dunia. Sudah? 1, 2, 3, sudah terbayang? Pak Alang, apa kemewahan dunia, kendaraan paling mahal? Wah, sholat 2 rakaat lebih afdal dari itu. Ada lagi? Kalah, udah dilewatin sama dia semua. Lambor, gini. Tapi kata Nabi, nikmat dunia itu bukan di kendaraan saja. Wa khairu mata'iha mar'atun salihah.
Sebaik-baik perhiasan dunia yang tertinggi itu perempuan yang salehah. Kendaraan bagus, tapi sama istri nggak baik, tengkar di Lamborghini. Ya, ada juga yang ninggalin istrinya, turun gitu ya. Ada juga begitu gak? Jadi senikmat-nikmatnya punya dunia itu adalah mar'atun salihah. Semoga semua pasangan kita, pasangan yang mar'ah salihah, ya kaliannya soleh dulu lah, masa mengharapkan istri solehah kaliannya nggak soleh ya. Jadi kalau dibalik gimana? Sebaik-baik perhiasan dunia bagi perempuan bukan laki-laki, emas. Canda bu ya. Kalau perempuan itu keturunannya, betul ya? Suruh pilih suami atau anak, kadang-kadang lebih banyak pilih anaknya. Nah itu anehnya ibu-ibu itu ya. Idza shalla ahadukum rak'atai al-fajr falyattaji' ala yamini. Jika kalian salat fajar, maka ini yang jarang diamalkan. Di Indonesia azannya sudah benar, azannya di awal, atau orang sadar waktu fajar masuk itu di awal. Kita azannya terlalu awal, fajar shodiknya oke. Tapi orang Indonesia terlalu terburu-buru, diatur oleh apa namanya nih Kiai? Timer. Masa sholat kita diatur timer? Timer yang kita atur. Janganlah 10 menit, 15 menit, 20 menit. Sehingga kita dapat mengamalkan satu sunnah, yaitu ittija' al-yamin. Sedikit merebahkan badan, miring ke kanan, dan tangannya seperti ini. Itu sudah jarang yang ngamalin. Sudah jarang yang ngamalin. Jadi ada seorang sufi dari Turki itu, Syekh Nazim Haqqani, itu dia masih ngamalin itu waktu sebelum dia meninggal. Ya, kalau di sana itu azannya kan agak dekat ke syuruk. Ya, mereka habis azan baca Yasin dulu, sholawat sekali, baru sholat 2 rakaat, sholat subuh. Itu waktunya paling hanya 10 menit sebelum syuruk. Jadi udah terang. Di Indonesia masih dingin, kita masih bau tidur, bau kasur, ya. Sudah komat. Ya. Insya Allah nanti ribat kita kalau jadi, kita akan amalkan sunnah itu insya Allah. Jadi masuk terbit fajar nggak langsung azan, sholat fajar dulu, nanti rebahan sebentar, muazzinnya berdiri, nanti baru kita mengamalkan ini insya Allah. Karena kita kalau amalin di masjid raya begini dikira aliran sesat. Inilah dilema hidup di akhir zaman, mengamalkan sunnah disebut ajaran sesat. Tapi enggak salah juga, Nabi Muhammad SAW lebih dari sesat dituduhnya. Innaka la majnun, engkau betul-betul gila. Ya. Sahirun majnun, penyihir yang gila. Jadi kiai kalau belum dituduh begitu, belum ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa raq'atul fajr fihi ma fadilatun 'azima wa thawabun jamil. 2 rakaat fajar itu ada keutamaan yang agung dan pahala yang jalil ya, mulia. Ruya an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun ya Rasulullah. Ada seseorang bertanya, kata Ibnu Umar, wahai baginda, dullani ala amalin yanfa'nu lillah ya. Tunjukkan aku satu aman yanfa'uni Allahu bihi, yang Allah beri manfaat aku bihi, baknya bahasa babiah, disebabkan amal itu. Qala alaika bi raq'atayil fajr, hendaklah kamu melazimkan 2 rakaat fajar. Fa inna fihima fadilah, karena di dalamnya ada keutamaan besar ya.
Hadis ini riwayat Tabarani, hadis yang hasan ya. Bahkan ada larangan. Apa kata Nabi? Wa fi riwayatin lahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tad'u, jangan kamu tinggalkan rak'atain qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh ya. Fa inna fihi marghaib, di dalamnya ada raghaib. Apa arti raghaib? Ma yurghabu fihi min ats-tsawabil azim, yang diharapkan ada ganjaran besar di sana ya. Lalu di paragraf berikutnya waraqatal fajri fihimal ghanimatu kullal ghanimah. Di dalam 2 rakaat fajar itu, kata Said Muhammad, ada ghanimah di atas semua ghanimah. Apa arti ghanimah? Harta rampasan perang. Ini enggak perlu perang, hanya melawan diri sendiri namanya ngantuk. Betul enggak? Ternyata kalau mau jadi mujahid, salah satu latihannya adalah salat 2 rakaat sebelum fajar ya. Ini belum apa-apa, belum beres salat fajarnya udah pengen mujahid. Akhirnya jadi mujahad ya. Wa huma ra'sul mal, itulah inti dari keberuntungan. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Surat Al-Ikhlas setara sepertiga Quran. Maka saya sering tanya kawan-kawan, lebih mulia Qul huwallah atau Tabbat Yada? Surat mana yang lebih mulia? Kenapa? Dalam Qulhu disebutkan ilmu tentang Allah. Di surat Al-Lahab diceritakan tentang makhluk. Kenapa Yasin disebut qalbul Quran? Karena di situ bercerita tentang inti utama Al-Quran ya, tentang Al-Quran itu sendiri, kisah hijrahnya Nabi, kisah perjuangan para Nabi, lalu wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Apalagi yang paling mahal di situ, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itulah ruhnya surat Yasin. Ruhnya surat Yasin ya. Nanti kalau kita ada waktu kita bedah apa rahasia salamun qaulam mir rabbir rahim dari karya Abu Said Muhammad sendiri, yaitu Ababul Faraj. Insyaallah nanti kita bawa kitabnya. Oke, sudah punya kitabnya, Abwabul Faraj. Nah, di situ dijelaskan sebagian rahasia surat Yasin, yaitu ada pada salamun qaulam mir rabbir rahim. Sedangkan Qul ya ayyuhal kafirun setara dengan rubu' Al-Quran, 1/4 Al-Quran, karena di situ ada ketegasan sikap berakidah dan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita tidak ada namanya toleransi yang kebablasan dalam bab ritual. Jadi ritual dan penyembahan hanya mutlak milik Allah. Nggak ada ceritanya pagi ini kita nyembah agama apa, Tuhan siapa, besok siapa gitu. Nggak. Ya, satu saja pilih, cukup. Maka saya curiga jika ada orang mengajarkan tasawuf atas nama tasawuf, tapi kemudian dia pluralismenya kebablasan. Ya, ada beberapa pembicara-pembicara tentang ilmu ma'rifat, kita lihat memuji seorang tokoh agama lain hanya karena di situ ada yasinan. Dia kurang faham. Orang berakidah itu, status iman itu bukan karena amalan, tapi karena tasdik yang ada di sini, pembenaran yang ada di kolbu. Sama dengan ada salah satu santri senior dulu waktu saya masih santri, negur kita karena kita memasukkan beberapa kiai ke dalam daftar Muslim Puritan. Apa kata kawan kita ini? Kan Kiai Fulan suka yasinan, suka maulidan, berarti dia bukan Wahabi. Saya jawab, bukan itu standar Wahabi. Wahabi itu bukan dia kemudian yasinan, terus dia batal Wahabinya, bukan itu. Tapi dia meyakini tauhid uluhiyah, rububiyah, asma was sifat.
itu dia akidahnya Wahabi. Ya, maka jika ada pesantren yang mengajarkan tauhid yang 3 itu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dia positif Wahabi. Walaupun di situ ada maulid, walaupun di situ ada apa lagi? Tahlilan, yasinan, enggak ngefek. Itu cuma amalan. Tradisi lagi, ya, tidak berkaitan dengan mazhab. Wa kana yaqra'uhuma fi raq'atayil fajr. Nah, Nabi membaca seperempat Quran dan sepertiga Quran ini di salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Berarti kalau sepertiga tambah seperempat berapa? Hah? 2/3? Mungkin nggak nyampe lah. Ya. Setengah lebih dikit lah ya. Setengah lebih, kurang lah. Berarti setengah lebih dikit ya. Jadi saya kemarin menghadiri wisuda seminar tahfiz Quran. Sebelum turun mobil saya khataman Quran dulu, baca kulhu 3 kali. Nggak mau kalah kita kan. Waduh, mereka khatam Quran ya. Aku khatamin Quran dulu sebentar dah. Ya. Berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah, Nabi SAW nanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, sanggupkah kamu mengkhatamkan Quran sebelum tidur? Kata Sayyidah Aisyah, nggak mungkin wahai Rasulullah. Kata Nabi, mungkin. Qul huwallahu ahad, sulusul Quran, setara dengan sepertiga Quran, khatamin. Baca 3 kali. Ya, itu namanya ilmu asrar ya, ilmu rahasia. Membaca sekali setara dengan berapa gitu. Wal ma'na wallahu alam anna hatain raqatain yarghabu al-insan fihima kama yarghabu fi jam'i ad-durr wa yawaddu minhu shay'an katsira wa yatma' fi wafratihi wa yamilu ila kathratihi wa anna raqatay al-fajr awla min al-hirs alayhi li'anna thawabahuma abqa wa ajallu fa'idah fad-durru fanin wa mata'u ad-dunya qalilun wa mata'u al-akhirah na'imun mukim. Jadi dapat mutiara, emas, kan seneng ya? Seneng kan? Dapat batu, dapat kalung emas, kita seneng. Tapi itu semua dibandingkan 2 rakaat, kata beliau, itu fana, kamu mati, pasti kamu tinggal, tapi 2 rakaat kamu bawa. Ya. Walidzalika jaa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku 3 hal. Coba diamalkan. 1, puasa 3 hari setiap bulan, boleh di tengah bulan, shaumul bid, boleh awal, tengah, akhir. Boleh juga diambil dari Senin, Kamis, ya. Senin, Kamis. Dan yang kedua, forex. Sudah lihat apa sekarang Bitcoin? Susah hatinya. Ini di Jakarta ada tradisi dari dulu, saya punya om ya. Dia kalau subuh langsung setel berita. Lagi sholat sembari dengerin berita, lucu gak? TV berita hidup, dia sholat. Jadi lagi sholat nyuri-nyuri dengerin. Karena dulu nggak bisa dengerin siaran ulang berita seperti di YouTube hari ini ada. Itu tradisi buruk. Ya, coba sebelum dengar apa-apa, dengarkan dulu kolbunya berzikir. Ya. Wa kana yanha an tarkihima fa an Abi Hurairah juga sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u rak'atayil fajr walau taradatkumul khayl ya. Jangan tinggalkan 2 rakaat fajar walaupun kalian tertolak oleh kendaraan kudamu ya. Wa min dzalika fadlus shalah qabla zuhur ya, kalau diterusin ada salat sebelum zuhur yang kita sebut rawatib. Jadi salat fajar selesai masuk ke yang berikut. Apa faedah salat sunat sebelum zuhur? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuhafiz ala 4 rakaat qabla az-zuhur wa 4 ba'daha, harramallahu jasadahu 'alan nar." Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur, Allah haramkan jasadnya di neraka. Maka
Sholat 4 rakaat dan setelah itu boleh disebut sholat fida minan nar. Apa sebutannya? Fida minan nar, penebus dari neraka. Enggak perlu juga 70.000 la ilaha illallah ya. Tapi apa bedanya kalau baca 70.000 la ilaha illallah? Itu beda, faedahnya lain lagi. Faedahnya nanti umur yang berkah. Umur berkah ini ada dua, dipanjangkan atau umurnya biasa tapi berkualitas. Saya sudah ketemu banyak orang yang khatam zikir la ilaha illallah 70.000 berulang-ulang, umurnya rata-rata di atas 70 tahun. Ada yang 119 tahun, ada yang 130 tahun, rata-rata. Mau umur panjang? Saya nggak minta umur panjang. Saya hanya minta umur bermanfaat. Kalau dipanjangkan 300 tahun tapi di atas kasur mau nggak? Jadi jangan minta umur, mintalah umur bermanfaat. Ya. Wa fi riwayatin arba' qabla adh-dhuhur laysa fihinna taslim tufattah lahunna abwabus sama'. Bagaimana caranya? Apakah langsung satu salam atau dua salam? Di sini disebutkan berapa kali salam? Empat rakaat laysa fihinna taslim, yang tidak ada di dalamnya taslim, berarti hanya sekali salam. Tufattah lahunna abwabus sama', dibukakan pintu langit. Tapi hadis ini hasan aja ya, enggak sampai sahih. Wa fi riwayatin annaha tuftah laha abwabus sama' fala yughlaqu minha bab. Yang salat 4 rakaat sebelum zuhur atau setelah zuhur, pintu langit dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Nah, ini dahsyatnya. Maka satu kali ba'da sholat zuhur, Nabi baru sholat 2 rakaat di Sahih Bukhari, tahu-tahu ada tamu. Sholat amalan pribadi, personal, soleh fardiyah namanya. Ada tamu, kesolehan sosial. Mana yang lebih dahulu? Pribadi atau sosial? Sosial. Maka Nabi tinggalkan sholat 2 rakaat setelahnya. Jadi Nabi hanya sholat 2 rakaat, 2 rakaatnya ditinggal. Ini dalil juga bahwa boleh 2 kali salam. Itu yang arjah indana fi madhhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i yang afdol 2 kali salam. Ya, beliau ini kan mazhabnya Maliki. Ya, kita mazhab kita Syafi'i. Nabi tinggalkan baru salam 1, Nabi tinggalkan dan beliau menyambut tamu sampai asar. Ba'da sholat asar di masjid, Nabi pulang ke rumah, kata Sayyidah Aisyah, Nabi tiba-tiba sholat 2 rakaat. Lalu Nabi ditanya, apa jawaban beliau? Tadi aku disibukkan oleh urusan umat, ketemu tamu, sehingga tidak sempat sholat 2 rakaat. Perhatikan, Nabi mengqadha wirid sholatnya. Antum qadha enggak wiridannya? Enggak. Ya gimana mau mendapatkan rahasia wirid? Wirid itu ada bacaan, ada gerakan, ada pemberian. Jadikan sedekah juga wirid, hadiah juga wirid, senyum jadikan wirid. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Targetnya setiap hari kalau nyapa orang senyum, ya. Nanti rasakan hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia daripada. Tapi aneh, ada yang ngamalin sunnah senyum, tapi sama orang dekat sendiri nggak senyum-senyum, sama abangnya ketus, sama adeknya, apalagi sama lakinya. Wa hadhihi shalah kana yuhafiz 'alaiha sayyidina Rasulullah sallallahu wa yutilu fiha al-qiyam wa yaqulu uhibbu an yas'ada li fi hadhihi as-sa'ah 'amalun salih. Jadi beliau salat 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, dan beliau mengatakan, aku berharap amalku diangkat saat ini, karena saat ini pintu langit dibuka. Mau doa mustajab? Mau amalannya spesial? Coba kerjain itu. Ente gak usah riyadhah aneh-aneh. Tidak usah amalkan yang aneh-aneh. Amalkan saja sunnah Nabi Muhammad SAW, zuhur. Ya. Kita kalau suluk, kita amalin semua ini, Kiai.
Jadi kalau suluk 10 hari, 4 rakaat sebelum zuhur, ya kita tulis, ya terserah saliknya ngerjain apa tidak itu urusan dia. Tapi kita menganjurkan untuk diamalkan sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Ya. Coba pintu langit pasti dibuka. Dukun orang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Kira-kira kalau doa mana yang diangkat? Atau ente wiridan khatam Quran sama sholat. Khatam Quran lama. Paling cepat 3 hari. Kecuali hafiz level tinggi. Setiap hari bisa khatam. Tapi yang afdol itu ya per 3 hari. Atau seminggu atau sekali sebulan. Itu baru kata Nabi dalam hadis Baihaqi, setiap satu khatam, satu doa mustajab. Bayangkan ini, setiap sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur, itu sholatnya, doanya mustajab. Apa yang aneh, waktu di Uzbek dan negara-negara sekitarnya, mazhabnya dulu Syafi'i, sekarang Hanafi. Apa yang mereka heran dari kita? Menurut mereka, orang-orang dari Nusantara ini, kalau sholat pemalas, zuhurnya cuma 4, katanya gitu. Kalau kami zuhur itu 4 tambah 4 tambah 4. Berapa tuh? 12. Jadi mereka di sana ilmunya sudah kurang, tapi amaliyahnya masih tersisa. Jadi masjid-masjidnya itu sebelum zuhur sholat 4 rakaat, lalu sholat zuhur, habis zuhur sholat 4 rakaat. Sampai hari ini orang awamnya, bahkan yang tidak bisa baca Quran dengan lancar, amalannya begitu. Orang Uzbek itu bukan negara maju ya. Mereka baru terbebas juga dari Uni Soviet, sedang berjuang juga, tapi spiritualnya masih ada warisan itu. Sudah nggak ada lagi mursyid-mursyid thariqah seperti di negeri kita, sudah nggak ada. Ahli hadis seperti Imam Bukhari dulu sudah nggak ada. Ya, hanya sisa kuburannya. Dan bagian paling akhir ya sebelum kita pindah tempat, benar ke? Pindah tempat kita di sini. Wa min fadaili hadhil arba' rakaat annahu kana yuhafiz alaiha al-anbiya alaihi salatu wassalam. Bahkan para nabi juga sholat di waktu-waktu itu. 4 sebelum zuhur, zuhurnya ditambah setelah zuhur 4, berarti 12 rakaat. Pengalaman kami mengamalkan terutama waktu suluk itu nikmat sekali hidup. Apa perasaannya? Pintu langit dibuka buat kita. Perasaannya gimana? Tiba-tiba senang saja. Ya. Tapi ingat, kita lagi sholat 4 rakaat, Bilalnya iqamat, tinggalkan sholatnya, langsung ikut sholat jamaah. Karena lebih afdal lagi, 27 derajat. Lebih tinggi dari dibukakan pintu langit. Sudah naik, langsung derajatnya naik ke atas sudah. Ruwiya an Thauban anna Rasulullah SAW kana yastahibbu an yusalliya ba'da nisfin nahar. Nabi suka, kata Thauban, salat setelah tengah hari. Faqalat Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, inni araka tastahibbu shalah hadhihi as-sa'ah. Wahai baginda, engkau kok suka salat di waktu-waktu seperti ini? Qala tuftah fiha abwabus sama. Pintu langit, bukan pintu langit. Pintu langit banyak dibukakan pada saat itu. Wa yanzurullah tabaraka ta'ala birrahmati ila khalqihi, dan Allah menatap makhluknya dengan kasih sayang. Wa hiya salatun kana yuhafiz 'alaiha Adam. Ternyata itu salatnya Nabi Adam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, nabi-nabi ulul azmi dan nabi pertama yang turun ke bumi. Kalau nabi pertama yang dicipta, Nabi Muhammad, tapi nabi pertama yang turun ke bumi, Nabi Adam. Kita membedakan itu ya. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa melakukan sholat setelah zuhur itu sebelum istiwa, namanya istiwa, nisf nahar itu, tegak lurus, jadi bayang-bayang kita nggak ada. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur,
itu dibukakan pintu langit. Masih ingat sebelumnya fadilah azan, bahwa di saat orang azan, semua pintu langit juga dibuka. Dulu saya sempat nanya, ini pasti dibuka lanjutannya. Apa lanjutannya? Kalau orang sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat, itu masih dibuka. Maka apapun doa-doa saat itu, pasti mustajab. Ini yang dikatakan dalam hadis Tirmizi, antara 2 azan, da'watun mustajabah. Ma bainal azanain da'watun mustajabah. Antara 2 azan ada doa yang mustajab. Tapi ini ada yang baru hijrah Kiai, membid'ahkan doa habis sholat. Jadi kalau dia doa habis azan ke iqamat, itu tangannya naik ke atas. Wah, saya dulu begitu Kiai. Dan teman-teman saya sampai hari ini yang belum tercerahkan ya, yang belum paham hadis Nabi secara komprehensif begitu. Akhirnya apa katanya? Yang afdol, yang sunnah itu sholat, doanya sebelum sholat, bukan setelah sholat. Padahal ada hadis yang lain, bahwa Nabi mengatakan bahwa doa yang paling cepat didengar Allah sepertiga malam terakhir dan ba'da kulli maktubah, setiap selesai sholat wajib. Setiap selesai sholat wajib, itu doa mustajab. Jadi orang-orang kalau tahu rahasia ini, dia nggak perlu ke dukun, dia nggak perlu wiridan banyak-banyak. Ya inilah pegangan saya sebenarnya. Saya wiridannya nggak banyak-banyak, tapi berwirid di time yang tepat, di waktu yang genting. Ya, tanya yang khidmat sama kita, yang selalu bersamai saya, ya megang tasbih seperlunya, baca Quran seperlunya, seada waktunya. Ya, kita sempatkan terus, tapi nggak banyak juga saya baca. Yang penting time-nya. Ya, doa juga nggak banyak-banyak. Kita doa pun yang kira-kira dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan ini, ya, ikhwah sekalian, tidak perlu ijazahnya, nanti siang langsung praktek. Ya. Kalau ketinggalan belajar mengqadha amal sunat, nanti ente nanya, ini sholat wajib aja belum dikodok semua, gimana sholat sunat? Ya belajarlah semua. Kalau sholat yang dahulu kan banyak yang lupa. Sholat yang kita terdekat kita lalai, itu langsung kerjain. Ini tips untuk istiqomah. Kan selalu kita takut, saya gimana biar istiqomah? Cara istiqomah, pertama, kodoklah amal yang tertinggal. Yang kedua, buat sanksi yang positif untuk diri kalau kita ketinggalan beramal. Contohnya, ketinggalan sholat witir, tetap diqadha, lalu tambahkan zikir la ilallah 100 gitu. Kita hukum diri kita dengan amal soleh, nggak usah pakai push up. Ya. Ketinggalan sholat witir lalu push up 100, nggak usah begitu. Ya, itu untuk fisik, ini untuk rohani. Ketinggalan misalnya sholat sunat fajar 2 rakaat, diqadha, kapanpun boleh diqadha. Lalu kasih sanksi diri, hukum diri kita dan katakan, aku sholawat 100 kali. Gitu caranya. Supaya apa? Supaya melekat itu amalannya. Ya. Nanti antum punya thariqah sendiri itu. Thariqah qadha sama sanksi. Thariqah sangsiyah. Tapi lumayan ya, itu cara guru-guru kita dulu, mereka untuk mendisiplinkan diri. Barangkali itu ya, udah jam 9, insyaallah kita pindah tempat. Kajiannya maulid atau pakai? Maulid ya? Oke. Insyaallah kita bedah kitab maulid di sana. Bagi yang punya waktu, silakan gabung lagi. Maulid bagian dari cinta Rasulullah, mari kita hadiri bersama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang mendengarkan azan itu akan menjadi saksi untuk si muazin. Nah, apalagi yang ahli sholawat kita ini suaranya enak, jangan malas-malas azan ya, biar suara kalian nanti didengar siapapun. Hadisnya sudah kita sebutkan, jangankan manusia ya, la yasma' mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa yashhad lahu yaumal qiyamah. Tiadalah satu benda, satu makhluk mendengarkan azan, baik jin ataupun manusia,
bahkan termasuk pohon-pohon, dedaunan, tembok-tembok, bebatuan, kecuali dia bersaksi pada hari kiamat bahwa orang ini dulu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, orang ini dulu muazzin. Ya. Sepenting apakah saksi? Nah, yang sudah pernah dilaporkan orang ke polisi, terus masuk ke pengadilan, perlu nggak saksi yang mendukung kita? Penting sekali. Kita sudah beberapa bulan ini sering menyaksikan orang-orang di sidang. Itu saksi penting sekali. Nah, nanti di akhirat semua orang disidang. Semua orang disidang dengan ayat Maliki Yaumiddin. Dialah pemilik hari kemudian. Dialah raja hari kemudian. Dialah yang mengadili semua orang di hari kemudian. Nah, maka carilah orang yang bersaksi bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa fi riwayatin yashhad lahu kullu ratbin wa yabisin, bahkan semua tumbuhan yang kering yang sudah rusak ataupun yang masih segar, semuanya bersaksi untuk orang itu, ya. Jadi sekali seumur hidup jadi muazin lah, minimal di rumahnya sendiri, ya. Ada orang bernazar jadi muazin dulu di Istiqlal, datang ke Imam Istiqlal, kebetulan Imam besar Istiqlal itu guru saya, ingin megang mic itu, kata guru saya nggak begitu, ya. Kamu kalau mau azan aja di lantai mana kayak gitu. Iya juga ya, benar nggak? Karena kalau mau azan pakai mic di Istiqlal mesti suaranya yang bagus, suara dia cempreng. Tapi karena dia nazar, kata kiai, kamu cari sudut yang mana yang nggak ganggu orang azan di situ. Yang penting kan azan di Istiqlal. Jadi nggak semua pengalaman batin, semua nazar mesti ditunaikan dengan cara si orang yang mau bernazar itu, ya. Itu cerdasnya guru kami itu, ya. Lalu apa kata beliau? Yang kedua, rahasia azan. Anna lil azan fadlan khafiyan. Di dalam azan itu ada rahasia keutamaan yang tersembunyi, khafi. La ya'lamuhu illallah, yang tahu hanya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Bukhari, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal." Seandainya semua orang tahu apa rahasia azan dan saf pertama, summa lam yajidu, lalu mereka tidak dapat kesempatan, illa ayastahimu lastahamu alaih, lalu mereka diundi atau antri, mereka akan mau diundi atau dibuat antrian. Kalau orang tahu rahasia azan dan saf pertama. Nah, berdasarkan kaidah ini, ada suatu kaidah dalam fikih, al-ithar alal qurbi makruh, mendahulukan orang lain, mempersilakan orang lain untuk saf depan itu makruh. Nah, kita kan sering ya, depan-depan gitu ya. Nah, kecuali darurat, ada suatu kondisi yang kita nggak mungkin lakukan, lalu kita persilakan orang. Tapi kalau nggak ada kondisi begitu, seharusnya berebut mau ke depan. Tapi ingat, tidak boleh melangkahi orang lain. Nah, ini adabnya mesti ada. Cuma yang di depan kita, jangan kemudian misalnya ada orang sudah berbaris, ada sedikit lowong, dapat hadis ini nih, dilangkahi semua. Nah, ini orang mau dapat satu rahasia tapi merusak rahasia yang lain, ya. Itu konyol namanya. Ingin dapat apa, kalau ingin merusak, ingin dapat rahasia kecil tapi merusak rahasia yang besar.
Ada satu riwayat di riwayat Imam Ahmad, riwayat ini hasan li ghairihi, ya. Lau ya'lamun nas ma fit ta'dzin la tadarabu alaihi bisuyuf. Nah, ini jangan dicobain nih, ini cuma pengandaian dari Nabi. Seandainya orang tahu apa rahasia azan, maka mereka akan tadarabu, akan berebut, berkelahi sampai angkat senjata, nodong-nodong senjata. Aneh yang azan gitu. Itu kalau orang tahu rahasia azan. Cuma orang kan nggak tahu. Ya. Lalu berikutnya, al-muazzin ma'ahu rahmatun wa 'aunun. Rahmatullah wa 'aunuhu wa musa'adatuhu wa ihsanuhu. Orang yang azan itu, azan dia membawa rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang Allah. Apalagi kok surah kayak tadi azan, waduh, ya luar biasa ya. Nanti ada orang ngomong gini, Ustadz saya tidak mau azan, takut riya. Gimana cara jawabnya? Riya itu ada dua, ingin dipuji dan takut dicaci. Kenapa kamu tak azan? Gak azan. Saya takut disebut riya. Berarti dia riya yang kedua, khawatir disebut tidak ikhlas. Ini yang disebut oleh Imam Zunnun al-Misri, tarkul amal khaufun minar riya riyaun. Meninggalkan satu amal soleh khawatir disebut riya, itulah riya yang sebenarnya. Berarti dia ingin disebut ikhlas. Ingin disebut apa? Ikhlas, benar ya? Nggak mau ke depan target dia dianggap orang soleh gitu. Ya. Takut disebut ahli surga gitu, canda-candanya gitu. Ya. Dalam hadis Imam Tabarani, Nabi SAW bersabda, ini hadisnya boleh diingat ya, Yadur Rahman fawqa ra'sil muadzin. Tangan kasih sayang Allah ada di atas kepala muadzin. Ya. Wa innahu la yufaru lahu mada sautihi anna balagh. Dia akan didoakan ampunannya sejauh suara dia sampai. Di zaman Sayyidina Nabi SAW dan para sahabat, bahkan zaman dulu ayah saya, itu belum ada mikrofon, benar nggak? Belum ada toa. Itu azan naik ke menara, itu pentingnya menara. Naik ke menara, lalu ada corong, itu azan. Dan muazzinnya satu waktu bisa banyak, bisa 4, jadi 4 penjuru. Nggak pernah diceritain begitu ya? Ya, di Sumatera masih begitu, bapak saya cerita. Ya. Dulu kami azan, ada yang ngarah ke sono, pakai kayak trompet gitu, dia toaknya begitu. Itu suara azan nyampe bermil-mil. Itu sebabnya yang boleh dulu jadi muazzin hanya Sayyidina Bilal. Yang diizinkan Nabi jadi muazzin di masjid Jami', Masjid Madinah sekarang. Kalau sekarang perlu nggak pakai suara keras? Nggak perlu ya. Azannya malah di sini kan, malah sembunyi. Kalau orang dulu azan itu ke tempat tinggi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Bilal jika azan maka dia naik ke tempat-tempat yang tinggi, nggak dalam masjid. Azannya bukan dalam masjid, dia naik ke atas. Ya, al-awali namanya. Jadi jangan dibayangkan azan dulu seperti sekarang. Udah gampang ini cara azan, orang kok masih sulit cari tukang azan ya. Mesti digaji dulu baru ada orang mau azan ya. Benar nggak? Padahal muazin itu nggak mesti digaji, cukup kalau emang pengurus mau ngasih, itu hadiah, bukan gaji. Maka para muazin jangan sebut tugas merbot itu mesti digaji.
Cukup katakan saya khidmat di rumah Allah, terserah ada hadiah atau tidak diterima. Gitu aja, ya. Kalau enggak, rahasia ini nanti dia nggak dapat. Nanti di akhirat dia bilang, ya Allah dulu saya azan. Apa jawaban Allah? Kan kamu sudah ambil rahasianya, kamu sudah ambil pahalanya, ya, balasannya sudah kamu ambil di dunia. Kalam itu juga yang disampaikan salah satu mursyid saya ketika mengajarkan zikir. Apa kata beliau? Kamu jangan coba-coba menarif dalam mentalkinkan atau mengajarkan zikir. Sekali kamu tarif, di akhirat kamu tidak dapat hak sama sekali, karena sudah diambil di dunia. Gitu, ya. Lalu Nabi mendoakan orang-orang yang azan dan menyebutnya sebagai amin. Amin bahasa Arab pemegang amanah, pemegang amanah, ya. Annal muadzin aminun wa huwa mahallu thiqatin nas. Muadzin itu orang yang terpercaya, yang ngurusin waktu sholat. Bener ya? Oh, orang sekarang enak, cukup buka handphone. Bener nggak? Atau pakai apa nih? Pakai ini ya? Saya mau tanya Pak, zuhur masuk kapan? Jam berapa? Jadi kita azan karena jam 11.5 berapa? 55, atau karena mataharinya tergelincir? Karena 11.55. Nah, itulah jawaban zaman now, ya. Padahal sholat itu bukan karena jam. Jam ini hanya memberi simbol, memberitahu di jam sekian matahari tergelincir. Jadi kita azan bukan karena jam ini, tapi karena jam itu memberitahukan bahwa matahari sedang mulai miring sedikit. Dan makruh sholat ketika matahari di atas kecuali hari Jumat, ya. Hari Jumat disebut jam istiwa, jam ketika matahari di atas kepala, itu makruh. Kapan waktu Jumat? Ketika matahari sudah mulai menyingsing, bahasa lamanya. Oke. Jadi azan, saya tanya lagi, azan itu karena gerak matahari yang kita lihat. Ini cuma pergerakan yang terlihat di bumi, meskipun secara ilmu fisika, ya, bahwa matahari itu pusat tata surya, tapi kan dia bergerak juga. Nah, kita hanya menghukumi pergerakan mata. Adapun secara hakikat bahwa matahari dikelilingi bumi, nah itu lain cerita, ya. Jadi karena cahaya matahari yang kita lihat mulai tergelincir, atau karena jam? Yang benar yang mana? Ayatnya gimana? Aqimis salata liduluki syamsi. Nah, dirikanlah salat ketika duluki syamsi, ketika matahari mulai menyingsing, bukan jam 11.55. Coba jam 11.55 di Aceh itu orang ngapain? Belum masuk, ya. Orang Aceh mungkin 12:30, ya. Sekarang itu jam 12-an gitu, 12 sekian. Kalau di Buton zuhur jam berapa? Beda sejam. Jamnya jam berapa di sana? Lupa. Sama, ya. Kenapa disebut amin, pemegang amanah? Karena ya'tamiduna alaihi, ay yu'tamaduna alaihi fi ma'rifati waqti iftarihim wa waqti salatihim. Karena masyarakat umat Islam mengandalkan muazzin, azan, saat mau iftar. Ini kata Abu Yasin Muhammad, mau iftar, mau berbuka, dan mau sholat, gitu, ya. Nah, kalau sekarang udah canggih, ya, pakai aplikasi, ya. Ya. Tapi coba
ke Eropa. Di Eropa itu jam sholat tuh lebih dari 3 jenis. Bingung kita, ngikutin orang Turki, ngikutin Muslim Union orang Eropa, atau ngikutin kampung, beda lagi. Cobain deh dari sana ya. Saya sahur kalau yang malam pertama nyampe, kita pakai yang mazhab paling keras. Jam 3 sudah sahur, sudah habis tuh, jam 3-an habis. Malam besok bangun 3:30. Kalau ngikutin aplikasi yang pertama sudah habis, saya pakailah aplikasi kedua. Ya, karena malamnya cuma jam 10 sampai jam 4. Malamnya udah habis. Udah habis siang, langsung siang ya. Nah, oleh karena itu jam angka ini tidak patokan ya. Itu sebabnya angka itu bisa berubah karena titik koordinatnya bisa berubah, bumi dan matahari itu. Coba perhatiin, matahari itu kadang agak di timur pas, kadang agak serong kemana gitu ya. Nah, itu posisi bumi kita yang menjauh atau mendekat. Lalu Nabi berdoa. Nah, ini doa untuk muazzin. Nah, yang nggak jadi muazzin ya, walaupun sekali seumur hidup jadi muazzin lah ya, walaupun di rumah sendiri atau di musola kecil. Al-imam dhaminun wal muazzin mu'tamanun. Imam itu penjamin bacaan. Maka bacaan imam ini harus pas, nggak mesti bagus suaranya. Ini kan banyak yang ngomentari bacaan Al-Habib Omar, bener nggak? Kayak ngerti aja ya. Kita itu bayangin kalau baca sholat itu mesti berirama. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kita itu yang bagus. Enggak. Dalam bacaan murattal itu enggak mesti begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cukup, enggak usah pakai irama. Bahkan Syekh Aiman Suwaid di Jeddah, beliau melarang orang kalau ngaji pakai irama-irama yang dibuat-buat. Nah, lain dengan ulama Mesir dan ulama-ulama Suriah yang lain. Beliau ini ulama dari Suriah, tapi mazhabnya dalam membaca Quran sangat ketat. Jadi baca Qurannya sangat datar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, gitu dong. Maliki yaumiddin. Coba kalau jadi imam di Indonesia nggak laku tuh, ya mesti kayak sudes dulu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dibatalkan oleh beliau itu ya. Makanya beliau itu jarang mau sholat di Mekah, di Masjidil Haram, karena terganggu telinganya dengan bacaan qori-qori Masjidil Haram. Itu agak bermasalah menurut beliau. Jadi ahli-ahli qiraat ini agak ketat baca Quran. Kita baca him itu mulutnya nggak turun, bagi dia masalah. Baca ha nggak dibuka, bagi dia masalah. Coba kebanyakan imam berhenti, siratal ladzina an'amta alaihim, banyak berhenti kan? Itu keliru. Tapi boleh. Secara ilmu qiraat ya, dalam qiraat Hafs an Asim itu nggak ada rumusnya, mesti dilanjut. Nah, rata-rata imam-imam di Masjidil Haram begitu. Makanya beliau-beliau ini guru-guru kita itu nggak mau deh ya. Tapi kalau mereka datang ya sudah, dia ulang lagi. Inilah rahasia kenapa ba'da amin tetap kita baca Al-Fatihah. Apalagi rahasianya Nabi kemudian mendoakan, Allahumma arsyid ala immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, bimbinglah para imam salat dan ampunilah dosa muazzin. Ini rahasianya. Setiap kali ada orang azan, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara diampuni Allah ini tidak mesti tobat, enggak mesti istighfar. Cukup dengan azan Allah ampuni. Kecuali dosa besar dan dosa menzolimi orang, mesti kita kembalikan hak mereka.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, begitu juga Imam Ibnu Hibban, dan mereka berdua menganggap hadis ini sahih. Hafal ayat ruqyah nggak? Nggak banyak yang hafal ya, cuma 1-2 yang hafal ayat ruqyah. Mau meruqyah tanpa ayat, cara gampangnya azan di telinga orang yang kesurupan. Jika benar itu jin pasti hilang, tapi kalau stres enggak. Kalau stres mesti dibawa ke dokternya, dokter jiwa ya. Itu biasanya orang nggak mau datang ke dokter jiwa, dia takut, dia malu disebut punya penyakit kejiwaan. Padahal begitu tuh mesti nggak apa-apa, datang aja. Ini kalau benar orang ini terganggu oleh jin, apa kata Nabi SAW? Inna syaitan idza sami'a an-nida bis-salah dhahaba hatta yakuna makana ar-rauha. Syaitan itu ketika mendengarkan azan untuk sholat, azan seperti azan sholat, maka dia kabur, zahaba, dia kabur sampai ke suatu tempat yang namanya rauha. Rauha ini sekitar 36 mil daripada Madinah. Jauh nggak? Berarti suaranya Bilal hampir dekat-dekat ke situ. Jadi kira-kira kalau suaranya Bilal 30-an mil dari Madinah masih kedengeran, sayup-sayup gitu ya. Nah, yang ke-36-nya udah nggak kedengeran. Nah, di situ dia lari. Siapa yang lari? Syaitan. Nah, maka salah satu rahasia annal muazzin yaturut bi azanihi syaitan, bahwasannya orang yang azan, suara dia, azan dia mampu yaturud syaitan, mengusir syaitan. Ada dulu kejadian, jadi kita punya tradisi di Indonesia mengazankan rumah yang baru dimasuki, benar nggak? Benar. Tiba-tiba ada orang mengatakan itu bid'ah. Azan itu untuk sholat, Ustaz. Kenapa ente azan di rumah baru? Ya, kalau di orang Sumatera itu namanya menaikkan rumah. Jadi azan naik rumah gitu. Di Betawi ada nggak? Jawa nggak ada ya? Cuma tasyakuran aja ya. Nah, kalau kita di sana ada. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, yang baru pulang dari Timur Tengah nih nyeletuk, azan kok rumah, azan mau sholat. Ya, saya kasihlah hadis mengenai Abu Hurairah ketika masuk suatu rumah tua. Abu Hurairah ini kan suka safar. Rumah tua itu ternyata sarang jin ifrit. Ketika dia tidur malam hari digodain sama jin ifrit, tapi Abu Hurairah nggak pernah takut. Karena Abu Hurairah ini sudah pernah dikerjain syaitan berkali-kali. Dulu waktu disuruh untuk jadi penjaga gudang gandum, apa yang terjadi? Malam pertama syaitan nyamar jadi orang atau meminjam tubuh orang fakir, lalu maling, ketangkap sama Abu Hurairah. Karena dia ngaku hidupnya susah, dilepas. Hari kedua begitu lagi. Yang ketiga, apa kata dia? Wahai Abu Hurairah, kata syaitan yang nyamar itu, maukah kamu melepaskanku dengan aku kasih satu rahasia ilmu? Ternyata sih yang malik ini bisa rahasia. Bacalah ayat kursi, maka engkau akan dijauhi oleh syaitan. Dilepas oleh beliau. Habis itu datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, diceritain 3 hari 3 malam berturut-turut. Apa kata Nabi? Dzaka syaitan, itu adalah syaitan, wa huwa kazub. Syaitan itu lagi ngomong benar, tapi dia itu pembohong. Wa huwa kazub. Jadi bisa saja syaitan mengajari orang amal soleh, tapi dia pembohong. Hati-hati. Itu sebabnya pengalaman-pengalaman batin mesti diseleksi seketat mungkin. Tapi kalau sulit ketemu guru, saya kasih satu mizan, satu timbangan saja. Jika pengalamannya membuat euforia tinggi,
dan yang kedua membuat kita banyak pikiran atau merasa diri kita hebat, fazaka syaitan, itu pengalaman dari syaitan. Ya, hati-hati. Sayyidina Abu Hurairah, pengalaman keduanya apa tadi? Tidur di rumah, yang rumah itu sudah nggak ditinggalin orang, tinggallah di situ jin ifrit. Malam-malam diganggu. Apa yang dilakukan? Dia azan, mengazani itu rumah. Lalu syaitannya pergi. Jadi Abu Hurairah nggak pernah jadi muazzin di Masjid Nabawi, tapi pernah azan di rumah jin ifrit. Berarti boleh nggak azan di rumah? Boleh. Apalagi kita mau masuk rumah baru, ya. Syekh Hisham Kabbani nyampe di Borobudur azan. Saya bingung juga tuh ya. Oh, ternyata maksud beliau mengusir. Ya, itu ahwal-ahwal ahli zikir tuh aneh-aneh kadang, ya. Tiba-tiba dia dapat ahwal azan aja. Syekh Hisham Kabbani. Sekarang beliau sudah sangat sepuh sekali. Semoga Allah, ya, memperbaiki keadaan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata Abu Yasin Muhammad Alwi al-Maliki, setelah menukil Imam Nawawi, beliau berkalam, wal muazzinun hum min ahabbil ibad ila Allah. Mau cari kekasih Allah enggak? Mau cari, enggak usah jauh-jauh. Kekasih Allah itu salah satunya orang yang azan dan dia ikhlas. Ya, ahabbul ibad ila Allah al muazzinun. Salah satu yang Allah cintai di kampung-kampung, ya, itu orang yang azan, ya. Imam Syafi'i punya murid, seingat saya namanya Al-Buwaiti, itu muazzin. Muazzin tapi jadi imam dalam ilmu, ya. Apa kata Nabi SAW? Lau aqsamtu labarartu inna ahba ibadillahi ilallah la ru'atu syamsi wal qamar ay al muazzinun. Jika aku bersumpah, kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah salah satunya adalah yang menjaga pergerakan waktu matahari dan bulan, yaitu mereka para muazzin. Wa innahum la ya'rafuna yaumal qiyamati bitawli a'naqihim. Nanti di hari kiamat lehernya orang yang azan itu panjang. Ini bukan panjang harfiah, ya. Di saat nanti orang tenggelam oleh keringatnya, mereka nggak tenggelam, gitu maksudnya, ya. Lalu di kutaman-kutaman berikut disebutkan angka-angka pengabdian azan. Nah, coba lihat, ya, di halaman 47, annal muadzin sab'a sinin ihtisaban lillah tuktab lahu bara'atun minan nar. Ini ada syaratnya. Orang yang azan 7 tahun karena tulus ikhlas kepada Allah, Allah tetapkan bagi dia nama kita ini ada di sorga, ada di neraka. Itu nama yang di neraka dicoret, tuktab lahu bara'atun. Tapi syaratnya ihtisaban lillah. Muazzin ini tulus, tidak minta gaji. Kalau hadiah dari pengurus masjid telat, dia nggak nuntut, ya. Kalau sekarang nuntut nggak? Nuntut, ya. Nggak tahu kalau masjid ini. Tapi pengurus tahu begitu, jangan kemudian dipermainkan juga, ya. Kasihan. Saya jadi muazzin cuma setahun atau 2 tahun, ya, nggak nyampe 7 tahun. Jadi muazzin waktu umur masih 10 tahun. Ya, dulu dapat gelar Bilal saya waktu kecil, Bilal, ya. Tapi dalam bahasa orang kampung saya, Bilal itu lam belakangnya hilang, Bila. Saya dipanggil Bila dulu, ya. Tapi sama yang rese dipanggil Gila. Ya. Man adzana sab'a sinin muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar. Ini hadis Tirmizi. Hadisnya tidak sampai derajat sahih, namun diperkuat dengan hadis setelah ini, ya. Di hadis setelah ini disebutkan 12 tahun
man azzana snatai asyarata hasanatan wajabat lahul jannah. Orang yang azan 12 tahun wajib namanya yang tertulis di sorga itu diperkuat, ya, wajib masuk sorga, ya. Kutiba lahu bi ta'zinihi fi kulli yawmin 60 hasanah. Ada 60 keberkahan kebaikan yang diciptakan, yang ditulis untuk muazzin. Walikulli iqamatin, dan dalam iqamat 30 kebaikan. Ini sebabnya di Turki muazzin dan yang iqamat itu dibedakan. Tapi guru kami dulu Syekh Muhammad Hasan itu, ya, ketika ada yang muazzin terus yang iqamat lain, beliau bilang alladzi yuqimu al-muazzin, yang iqamat itu yang muazzin. Begitu yang dianjurkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Mati itu sama dengan tidur, sama dengan tidur, cuma beda kalau tidur itu masih bisa bangun. Pernahkah bangun, pas bangunnya langsung nyebut nama Allah? Benar nggak? Ya, kalau udah belajar zikir nanti ngalamin itu. Tidur yang panjang bernama kematian. Ketika orang nanti bangun, hanya 2 kelompok yang langsung nyebut nama Allah. Pertama, orang yang meninggal dalam keadaan haji atau umrah, dan yang kedua muazzin, ya, cuma orang yang gugur saat manasik. Yang kedua muazzin, ya. Innal muazzidina wal mulabbin yakhrujuna min kuburihim yu'azzinul muazzin wa yurabbil mulabbi. Jadi nanti orang-orang semuanya meninggal, terus pas bangun ada yang bingung, ini ngapain ya gitu, ini alam apa gitu. Sedangkan si muazzin ketika dia bangun dia langsung azan. Satu lagi mulabbi, orang yang sedang bertalbiyah, ya.